Okay, Charlie, we're almost to the hospital, okay? Halo para omnivora, kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre horor karya sutradara Ari Aster yang juga merupakan sutradara dari film Midsommar yang kontroversial. Sejak tayang perdana pada bulan Juli 2018 lalu, film ini menjadi sorotan dan sukses mencuri perhatian dari para penikmat film horor tentunya. Hereditary mendapat rating 7,3 di IMDb dan Rotten Tomatoes pada Festival Film Sundance 2018. Film horor yang satu ini akan banyak menguras psikologi kalian karena sangat berbeda dengan film bergenre horor lainnya, meskipun tidak banyak jump scare atau nada mengagetkan dan penampakan seperti film horor lokal. Tapi, film ini akan membuat kita penasaran sepanjang jalan ceritanya. Sepanjang film ini kita akan dibuat bingung dan mencekam. Ada sedikit kesamaan dengan film horor Indo yang berjudul Pengabdi Setan karya Joko Anwar. Tapi bagi kalian yang sudah pernah menonton film ini mungkin bisa menjadi referensi untuk menemani waktu santai kalian di rumah. Biar kalian tidak penasaran, kita mulai saja alur ceritanya. Apaan sih bangsat? Adegan pembuka di film ini menceritakan hari terakhir berkabung kematian Ibunda Annie Graham yang bernama Annie. Kebetulan nama mereka sama. Peter dan adiknya Charlie pagi itu dibangunkan oleh ayahnya Steve untuk pergi ke rumah duka di mana nenek mereka disemayamkan. Annie melakukan pidato dan memberikan kata penghantar untuk memimpin doa pemakaman tersebut. Kesedihan yang mendalam terus dirasakan Annie karena semasa hidupnya Annie sangat jarang berkomunikasi dan memperhatikan ibunya tersebut. Hal itu bukan tanpa sebab. Annie selalu dihantui masa kecilnya yang suram sejak kematian ayahnya karena mengalami gangguan jiwa dan tidak mau makan hingga akhirnya meninggal. Kemudian diperparah dengan kematian kakaknya karena gantung diri. Ibunya Annie tidak pernah merasa sedih atas kematian orang-orang tercintanya itu. Selain itu, perbedaan pendapat antara Annie dan ibunya juga merupakan sebab hubungan mereka tidak harmonis. Annie dan suaminya Steve tidak suka karena nenek Charlie dan Peter tersebut merupakan paranormal dan praktisi spiritual. Hari terus berganti, masa berkabung pun mulai usai. Sejak neneknya meninggal, Charlie kecil mulai memperlihatkan gelagat aneh dan misterius, termasuk saat dia berada di rumah duka. Dia mencoba menggambar liontin yang dipakai neneknya tersebut. Berbeda dengan anak lainnya di sekolah, Charlie sangat pendiam dan menyendiri. Charlie bahkan sering melihat penampakan neneknya, termasuk saat dia memotong kepala burung yang dia temukan di sekolah. Sore itu Peter akan pergi ke pesta barbeque, kemudian dia meminjam mobil dan meminta izin kepada ibunya Annie. Karena khawatir Peter akan mabuk-mabukan, ibunya hanya memperbolehkan dengan satu syarat, yaitu Charlie adiknya harus ikut bersama Peter. Sesampainya di pesta, Peter menyuruh Charlie untuk menunggu dan memakan coklat kacang kesukaan Charlie. Sementara Peter akan melakukan hal bodoh, yaitu menghisap ganja. Karena kebanyakan makan coklat, Charlie mengalami radang tenggorokan yang membuatnya sulit bernapas. Peter yang panik segera membawa Charlie pulang. Dalam keadaan kondisi mabuk dan panik, Peter memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga Charlie yang tidak tahan karena sulit bernapas, lalu membuka kaca jendela mobil dan kepalanya berada di luar untuk menghirup udara segar. Namun, nasib naas menimpa mereka. Di saat mobil melaju kencang, terjadi kabut dan tidak disangka di depan mereka ada mobil mogok. Peter menghindar, namun sayang kepala
Charlie membentur tiang tepi jalan hingga putus. Sejenak Peter terdiam dan melihat ke belakang. Ternyata adiknya sudah tewas dan kepalanya tidak ada. Karena masih dalam pengaruh ganja, dia berusaha tegar dan pulang ke rumah tanpa memberitahu orang tuanya. Keesokan harinya seperti biasa ibunya akan berangkat kerja dan terdengar jeritan histeris Annie saat melihat mayat Charlie kecil tanpa kepala. Sejak saat itu hubungan Annie dan anaknya Peter mulai berantakan. Annie pun merasa kecewa kepada Peter karena dia tidak bisa menjaga adiknya. Kesedihan mendalam pun menyelimuti keluarga tersebut. Annie mulai tidak fokus dengan pekerjaannya sebagai seniman miniatur. Begitu juga suaminya Steve yang akhir-akhir ini merasa aneh dengan kelakuan istrinya. Selain sering tidur berjalan, Steve curiga bahwa yang menggali kuburan mertuanya adalah Annie sendiri. Annie yang setengah depresi mencoba ikut bergabung dengan forum diskusi spiritual. Di sana dia mengenal Joan yang saat itu juga tengah bersedih karena kehilangan anak dan cucunya. Pertemanan Annie dan Joan pun terus berlanjut hingga Annie diundang ke rumahnya Joan. Ah, you're perfect. Come in. Come in. You're welcome, Matt. Suatu saat, Annie dan Joan bertemu di jalan. Joan memberi kabar baik bahwa dia sudah bertemu paranormal yang bisa mempertemukan dia dengan cucunya yang telah meninggal. Meskipun Annie setengah tidak percaya dengan ucapan Joan itu, Annie dipaksa untuk ikut ke rumah Joan dan menyaksikan langsung ritual pemanggilan arwah cucunya. Tidak lama setelah mantranya dibacakan, suasana mencekam terjadi saat Joan memanggil cucunya dengan media gelas dan papan tulis. Annie pun melihat jelas kejadian tersebut, tetapi karena tidak kuasa menahan takut dan sedih, Annie pun pamit untuk pulang. With us. Please just try. If you're here. Sebelum pulang, Joan memberikan lilin dan buku mantra dan menyarankan Annie agar mencoba sendiri di rumah. Malam itu Annie membangunkan Peter dan suaminya Steve untuk mempraktekkan ritual pemanggilan arwah tersebut. Meskipun Steve menolak, Annie berusaha meyakinkan suaminya bahwa dia hanya ingin tahu apakah Charlie kecil dalam keadaan baik. Charlie? Charlie, it's Mommy. Now, if you're in here, Charlie, I want you to move. Setelah ritual itu, Peter histeris karena Annie dirasuki arwah dan suaranya berubah mirip Charlie. Steve yang panik menyiram Annie dengan air dan menyuruh Annie untuk segera mengakhiri ritual tersebut. What the hell? Peter pun terus dihantui rasa bersalah sepanjang waktu. Dia sering mengalami hal aneh dan sering melihat ada pantulan cahaya yang mengikuti dia termasuk saat dia berada di sekolah. Sementara itu, Annie sering mengalami halusinasi dan kebiasaan tidur berjalannya semakin parah. Hingga suatu malam, Annie menarik kepala Peter hingga Peter sulit bernapas. What are you doing? What do you mean? You were pulling on my hair! Annie yang penasaran dengan ritual yang diajarkan Joan kepadanya, mulai mencari tahu dan ternyata ditemukan sebuah fakta menarik di mana dia teringat bahwa mendiang ibunya juga merupakan praktisi spiritual. Kemudian Annie membuka barang peninggalan ibunya dan diperiksanya satu persatu, hingga ada satu buku album yang di dalamnya ada foto Joan tengah bersama ibunya. Dan liontin yang dikenakan Joan sama persis dengan milik ibunya. Kecurigaan Annie mulai bertambah saat dia menemukan buku mantra yang sama dengan yang diberikan Joan kepadanya. Annie pun sadar bahwa dia telah masuk ke dalam lingkaran setan yang sama seperti ibunya. Keesokan harinya Annie mendatangi rumah Joan dan tidak disangka rumah Joan tersebut merupakan rumah duka tempat Joan disemayamkan. Dan faktanya Joan sudah meninggal sejak lama. Sementara itu Peter mulai depresi karena selalu diikuti oleh bayangan aneh dan dia melihat Joan yang sedang berteriak memanggil namanya. Leo!
balcony! Get out! Selain sering berteriak histeris, Peter juga sering mengalami kerasukan. Hingga suatu ketika dia mengalami self-injury atau menyakiti diri sendiri dengan membenturkan kepalanya ke meja hingga tak sadarkan diri. Peter, what's wrong? Peter pun harus dibawa ke rumah sakit dan dijemput oleh ayahnya Steve. Pertengkaran pun terjadi. Steve mulai menyalahkan Annie karena keadaan semakin kacau. Annie sebenarnya sudah menyadari dan mengetahui bahwa korban selanjutnya adalah Peter anaknya. Untuk mencegah semua itu, Annie meminta tolong kepada Steve untuk membakar buku mantra peninggalan ibunya itu. Steve akhirnya menurut dan membakar buku tersebut. Namun karena kekuatan negatif dan dilindungi oleh arwah neraka, buku tersebut tidak bisa dibakar dan lebih parah lagi malah Steve yang terbakar hingga menewaskan dirinya. Rupanya Annie ternyata sedang dirasuki energi jahat dan membiarkan suaminya terbakar hingga tewas. Peter yang mulai siuman langsung mencari ibu dan ayahnya. Peter mencari ke semua ruangan hingga akhirnya dia pergi ke dapur dan menemukan ayahnya telah tewas. Annie yang tengah dikendalikan arwah jahat kemudian mengejar Peter hingga ke loteng tempat mayat neneknya disembunyikan. Peter menutup semua pintu dan terus berteriak meminta tolong dan berusaha menyadarkan ibunya. Kemudian Peter merasakan ada darah yang menetes dan ternyata tepat di atas kepalanya ada ibunya yang sedang memotong lehernya sendiri. Selain itu, Peter juga melihat arwah semua keluarganya yang telah meninggal, termasuk ayah dan adiknya. Karena sudah tidak tahan, Peter pun loncat dari lantai atas. Ternyata, kejadian itu tidak membuatnya tewas. Peter justru terbangun dan melihat jasad ibunya melayang menuju rumah pohon milik adiknya Charlie. Kemudian Peter pun mengikuti dan naik ke rumah pohon itu. Dan sungguh tak disangka, di sana sudah ada banyak sekali arwah termasuk semua keluarganya. Faktanya, mereka merupakan pengikut King Paimon, yaitu Raja Neraka yang selama ini mengintai Peter. Dan seluruh keluarga Peter merupakan anggota sebuah aliran sesat atau sekte iblis yang tengah menanti wujud kekal persemayaman arwah King Paimon, yang sebelumnya bersemayam dalam tubuh neneknya Peter. Penantian sekte iblis itu pun cukup lama, karena kakak laki-laki Annie yang dulu gagal disemayami karena sudah bunuh diri, dan Steve sendiri tidak bisa dijadikan subjek karena tidak ada ikatan darah dengan mereka semua. Hingga pilihan terakhir mereka adalah Peter, dan arwah King Paimon kini diwariskan kepada Peter. Tamat, ending yang cukup menghororkan. Secara keseluruhan filmnya sangat mencekam, apalagi jika Anda tonton sendiri. Dan sekali lagi perbanyaklah mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa agar Anda tidak dirasuki King Paimon sang Raja Neraka. Tapi kira-kira kalau King Paimon diadu dengan Saitama, menang mana ya? Tulis di kolom komentar ya.